Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pesawat Aerofest mengalami gangguan teknis saat mendarat di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. 7 orang penumpang berhasil dievakuasi tanpa mengalami luka serius. Beberapa penerbangan dilaporkan ditunda. Pesawat Aerofest dengan nomor registrasi DHPKOAM 6 dari BNT Sumbawa Barat mengalami kendala teknis saat melakukan pendaratan di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali pada pukul 9:26 waktu Indonesia Tengah. Pesawat ini membawa 7 orang penumpang yang berhasil dievakuasi tanpa mengalami cedera serius. Selain evakuasi penumpang, tim bandara juga melakukan pemeriksaan menyeluruh di landasan udara agar tidak mengganggu keselamatan penerbangan. Akibat peristiwa ini, sebanyak 10 jadwal penerbangan di Bandara Ngurah Rai mengalami penundaan. Satu SPBU Pertamina di Medan, Sumatera Utara disegel polisi karena terbukti menjual BBM subsidi oplosan. 3 orang, di mana 1 diantaranya manajer SPBU, ditetapkan menjadi tersangka. Satu SPBU Pertamina di Jalan Flamboyan Raya Medan Tuntungan disegel polisi setelah ditemukan praktik pencampuran BBM Pertalite dengan BBM Oktan 87 yang bukan produk Pertamina. Ketiga tersangka, di mana 1 diantaranya manajer SPBU, menggunakan truk tangki distribusi produk Pertamina yang sudah habis kontraknya. Pengoplosan Pertalite ini telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun yang dipasok 3 kali dalam sepekan. Sekali datang, truk mengangkut 8.000 liter BBM Oktan 87 untuk dicampur dengan Pertalite asli Pertamina. Truk ini memang truk yang dulunya merupakan ada kontrak kerjasama dengan Pertamina. Namun saat ini sudah tidak ada kontrak, sehingga disitulah modus operandinya mengelabui penyalahgunaan niaga BBM jenis Pertalite ini dengan menggunakan tangki Pertamina. Mengelabuinya seperti itu, sehingga dengan menggunakan tangki Pertamina, masyarakat akan meyakini bahwa ini adalah BBM bersubsidi. Menurut Pertamina Patraniaga Regional Sumbagut, dari pengoplosan ini diperoleh keuntungan Rp1.000 per liternya. Jumlah ini 3 kali lipat lebih besar dibandingkan jika menjual Pertalite murni dengan margin Rp300 per liter. Hasil pengujian memang terbukti bahwa kualitas BBM tidak sesuai spesifikasi pemerintah. Itu berada di bawah standar produk Pertalite. Polisi masih memeriksa beberapa orang lain sebagai saksi dalam kasus ini yang merugikan banyak pelanggan pengguna BBM subsidi ini. Sementara ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp60 miliar. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Sekjen DPR RI Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi perlengkapan rumah jabatan anggota DPR. Informasinya usai jeda. Tetaplah di Sindo Sore. Anda kembali di Sindo Sore, pemirsa. KPK menetapkan Sekjen DPR RI Indra Iskandar sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Indra Iskandar ditetapkan sebagai tersangka dengan 6 orang lainnya. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, KPK belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar dan 6 tersangka lainnya. Indra Iskandar dan 6 orang lainnya dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Penahanan ke-7 tersangka masih menunggu penghitungan kerugian keuangan negara. KPK juga belum merinci siapa ke-6 tersangka lainnya.
Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait penetapan tersangka Indra Iskandar dalam kasus dugaan korupsi, kita sudah terhubung dengan rekan Hamzah Hasibuan di Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Selamat sore Hamzah, apa informasi terkini dari Gedung KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan rumah jabatan anggota DPR? Ya, Syafa dan juga pemirsa, betul sekali. Ini penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sudah melakukan penetapan tersangka kepada Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan juga 6 tersangka lainnya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kelengkapan dalam proyek sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI di tahun anggaran 2020. KPK juga ini telah mengungkapkan terkait dengan pasal sangkaan soal kerugian keuangan negara dengan nilai yang disinyalir mencapai miliaran rupiah. Selain itu, KPK juga ataupun penyidik KPK ini juga telah menyebutkan bahwa pihaknya sudah memeriksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar terkait dugaan adanya ikutsertaan terhadap vendor yang mendapatkan keuntungan dengan tidak sepatutnya dalam kasus pengadaan kelengkapan rumah jabatan DPR RI di tahun anggaran 2020 lalu. Namun penyidik KPK ini juga masih belum menyatakan secara resmi siapa saja vendor yang terlibat dalam kasus ini ataupun berapa banyak uang ataupun aliran uang yang masuk kepada vendor-vendor yang diduga melakukan kerjasama dalam proyek pengadaan kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI di tahun 2020 lalu. Selain itu juga penyidik KPK ini menetapkan 6 tersangka lainnya selain Sekjen DPR RI Indra Iskandar. Namun hingga saat ini, hingga sore ini, waktu kami melaporkan masih belum ada rilis resmi dari KPK terkait dengan siapa saja ataupun nama-namanya yang terlibat dalam kasus ini. Kemudian KPK juga ini belum melakukan penahanan terhadap Indra Iskandar, Sekjen DPR RI, walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Alasannya hal ini penyidik KPK menyebut bahwa masih menunggu perhitungan terkait dengan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Hingga saat ini kami juga masih belum memantau adanya pergerakan dari penyidik KPK. Apakah nantinya penyidik KPK akan melakukan pemanggilan kembali terhadap Indra Iskandar untuk melakukan pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan proyek kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI. Sementara itu, Syafa. Ya, terima kasih Hamzah Hasibuan melaporkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK Jakarta dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menilai KPK lambat dalam proses investigasi korupsi rumah dinas DPR. MAKI pun membuka adanya sejumlah kejanggalan dalam perjalanan kasus ini. Berikut cuplikan dialog bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Mestinya habis Lebaran saya mau menggugat ini karena ini termasuk perkara mangkrak lama. Karena apa? Itu Indra ini sudah pra-peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan dan ditolak, gitu. Dan kemudian pernah dicekal. Nah, cekalnya udah habis gitu. Nah, lama-lama terus kemudian saya declare bahwa saya akan mengajukan gugatan pra-peradilan perkara mangkrak di KPK. Salah satunya kasus Petral, 2 ya kasus rumah dinas, 3 EKTP gitu. Nah, maka kalau ini baru penetapan tersangka dan alasannya tidak ditahan karena belum ada perhitungan kerugian negara, ya berarti KPK betul-betul lemot gitu. Menurut saya sih ini udah perkara gampang kok, ini kan hanya pengadaan yang itu bisa dilacak. Misalnya suppliernya, misalnya pengadaan kursi misalnya. Kan kursi itu tinggal tokonya mana, jual berapa, 1 juta. Ternyata dibayar dengan harga 4 juta. Berarti kan ada markup sampai 3 kali lipat misalnya gitu. Jadi ini suatu hal yang gampang, kasat mata gitu. Tapi nggak tahu karena tarik ulur apa, tiba-tiba melempem lagi. Coba cek aja itu, cekal tak udah berapa tahun, setahun atau 2 tahun bahkan gitu. Ini kasus ini gitu, setahun lah minimal. Iya, diajukan pra-peradilan dan ditolak oleh hakim. Berarti kan penetapan tersangkanya sah waktu itu. Kok seakan-akan sekarang diumumkan bahwa KPK menetapkan tersangka yang bersangkutan. Berarti kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu kan sudah setahun yang lalu. Penetapan tersangka juga sudah setahun yang lalu. Seakan-akan ini KPK itu mau, artinya seakan-akan kalau besok minggu depan atau setelah Lebaran melakukan penahanan kan seakan-akan ini kan perkara baru. Kan jadi aneh gitu. Jadi menurut saya KPK ini mau serius nggak sih memberantas korupsi, dan berikutnya ini perkara gampang, mestinya sudah selesai setahun yang lalu gitu.
Pemirsa, Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Pramono selaku Gubernur meminta Kejaksaan Agung dapat mengawal program Pemprov. Gubernur beserta Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno mendatangi Kejaksaan Agung Jumat pagi. Keduanya meminta Kejaksaan Agung untuk mengawal program-program dari Pemprov Jakarta. APBD Jakarta menjadi salah satu yang terbesar. Oleh karena itu, Pramono meminta bantuan Kejaksaan Agung untuk mendampingi program-program Pemprov Jakarta selama ia menjabat. Penting baginya, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya di Jakarta, tidak ada hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pramono, Pemprov Jakarta memerlukan pendampingan Kejagung untuk menghindari oknum-oknum yang memanfaatkan hal tersebut. Secara khusus saya meminta mohon kepada Kejaksaan Agung untuk mendampingi Jakarta di dalam berkontribusi untuk membangun bangsa ini. Karena Jakarta bagaimanapun sekarang ini menjadi pusat perekonomian global dan menjadi epicentrum ekonomi Indonesia. Jakarta memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan daerah-daerah lain. 11% dari PDB, APBD-nya lebih dari 91 triliun. Tentunya kami memerlukan pendampingan supaya di dalam keputusannya di kemudian hari tidak ada ruang lubang bagi siapapun yang ingin memanfaatkan itu. Bahkan di awal sebagai laporan juga kepada Bapak Jaksa Agung, kami telah dan akan mengadakan audit yang ada supaya nanti pemerintahnya betul-betul bisa berjalan dengan baik. Kejaksaan Agung pun menyatakan siap memberikan pendampingan hukum bagi pemerintah Provinsi Jakarta untuk pembangunan ke depan. Beliau meminta untuk Kejaksaan melakukan pendampingan agar di dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan khususnya Jakarta tidak ada hal-hal yang akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan audit untuk memastikan pemerintahan berjalan dengan baik. Dari Jakarta, Naura Syafikah, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menutup secara resmi rapat pimpinan Provinsi Kamar Dagang Indonesia DKI Jakarta Jumat sore. Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan Pemprov Jakarta berkomitmen mewujudkan wajah Jakarta menjadi lebih ramah, baik, membantu, serta tidak lagi mempersulit untuk memberikan pelayanan perizinan kepada dunia usaha. Pramono menilai Kadin DKI Jakarta berperan strategis dalam menyongsong perekonomian nasional. Guna menciptakan iklim usaha yang inklusif, Kadin DKI Jakarta terus berkoordinasi dengan Pemprov terkait rencana program pengendalian inflasi serta menjaga ketersediaan stok bahan pokok lewat kegiatan pasar murah. Pastinya kita akan membuat program kerja tahun 2025. Nah, program kerja tahun 2005 ini adalah pertama, pastinya kita akan meningkatkan teman-teman yang di usaha di bidang UMKM. Kemudian yang kedua, kita juga akan bersinergi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jakarta. Selain dari itu, sekarang ini ada aglomerasi. Pemirsa, tak lagi menjabat tak membuat Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mundur total dari dunia politik. Isu Jokowi akan mendirikan Partai Super TBK pun mencuat. Setelah sebelumnya Presiden ke-7 RI Joko Widodo diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar, namun hingga kini belum terwujud. Jokowi pun diisukan akan membuat partai sendiri. Partai dengan konsep Super TBK akan diisi oleh relawan Jokowi. Nantinya partai ini akan super terbuka, pemilihan ketuanya pun dipilih oleh seluruh anggotanya. Cuma ada ide gagasan untuk membuat Partai Super TBK yang saya sampaikan juga kepada relawan-relawan. Tanggapannya seperti apa terhadap gagasan ini, partai yang terbuka, super terbuka, ya,
nanti pemilihan ketuanya juga dilakukan secara terbuka oleh seluruh anggotanya. Sementara itu, Partai Golkar tak menutup pintu untuk Jokowi bila ingin bergabung. Meski kaget akan adanya rencana ini, namun Partai Golkar persilahkan Jokowi jika ingin membuat partai sendiri. Kan katanya berproses bagaimana dengan Golkar. Ya kan, tapi kalau ada begitu ya namanya warga, apalagi ya mantan presiden 10 tahun kan, ya tergantung beliau kan. Dan memang kan konstitusi kita memberikan ya hak kepada setiap warga negara untuk membentuk itu apapun. Ya tetapi ya itu agak kaget juga. Kenapa? Karena tadinya ini kan ramai terus dengan Golkar, dengan apa dan lain-lain. Tapi kalau ada berita begitu tentu ya kita tentu kembalikan kepada beliau. Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo sempat diisukan akan bergabung dengan beberapa partai. Namun, hingga kini, mantan politisi PDI Perjuangan ini belum juga berlabuh dengan partai baru. Tim Liputan iNews melaporkan. Adik Presiden Prabowo Subianto Hashim Joyo Hadikusumo menemui Presiden ke-7 Joko Widodo di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Hashim menyebut ada pesan dari Presiden Prabowo untuk sowan ke Jokowi. Kedatangan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo, disambut hangat Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi di kediamannya di Gang Kutai 1, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Usai tiba, keduanya langsung menggelar pertemuan tertutup di dalam kediaman Jokowi. Pertemuan antara Jokowi dengan Hashim yang saat ini menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang iklim dan energi itu berlangsung selama 2,5 jam. Ditemui awak media seusai pertemuan, Hashim mengaku datang di kediaman Jokowi itu atas undangan. Dalam pertemuan itu, ia juga mengaku bertukar pikiran dengan Jokowi tentang banyak hal, terutama menyangkut negara dan bangsa. Ia juga mengatakan mendapat nasihat dari Jokowi. Hashim pun mengungkap bahwa Prabowo menitipkan pesan pada Jokowi untuk bertemu. Ya, saya dapat kehormatan dari Pak Jokowi. Saya diundang Pak Jokowi, kita tukar banyak pikiran, ya, kita ada banyak hal-hal yang menyangkut negara ya dan bangsa. Saya dapat banyak nasihat-nasihat juga, dan saya kira nasihat yang sangat berharga. Ya. Saya kira ini silaturahmi ya. Saya kira demikian ya, Pak. Iya. Nasihat-nasihatnya apa saja, Pak? Di antaranya. Ya, itu antara saya sama Pak Jokowi. Ada pesan dari Pak Prabowo untuk Pak Jokowi atau gimana? Ya ada. Tadi malam saya lapor ke Pak Prabowo, saya akan silaturahmi dengan Pak Jokowi. Terus Pak Prabowo kirim salam hangat, salam hormat, ya. Kemudian berharap akan ketemu Pak Jokowi yang waktu tidak terlalu lama. Mungkin bisa dapat nasihat juga dari beliau. Berbicara banyak hal, tapi nggak ada yang berkaitan dengan politik, nggak ada. Ya, berbicara banyak. Untuk Pak Hashim, terutama yang berkaitan dengan kondisi situasi ekonomi yang perlu diinjeksi dari segala sudut agar target growth, target pertumbuhan ekonomi dari pemerintah bisa tercapai. Usai bertemu dengan Jokowi, Hashim kemudian langsung kembali ke Jakarta. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Memasuki pekan kedua Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Tetaplah di Sindo Sore.
Pemirsa, memasuki pekan kedua Ramadan, sejumlah bahan pokok di pasar tradisional terus mengalami kenaikan. Bawang merah menjadi salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tertinggi. Di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, harga bawang merah naik dari Rp40.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit merah naik dari Rp75.000 menjadi Rp110.000 per kilogram. Selain itu, harga kelapa parut juga mengalami kenaikan menjadi Rp15.000 hingga Rp20.000 tergantung ukurannya. Bawang merah ini kenapa sih Bu harganya naik terus? Kosong nih, nggak ada barangnya. Lagi kosong, biasanya gampang nyari dagangan itu susah. Kalau nggak langganan di sana juga nggak dapat. Bener, adanya bawang yang bukan Brebes banyak. Kalau yang Brebes susah, lagi susah. Ya tanggapan saya pengennya semuanya turun selama bulan puasa, biar semua kebagian rakyat-rakyat kecil, biar semuanya pembelanjaan kita bisa stabil gitu. Pemirsa, penipuan bermodus menjual sekarung gula pasir yang ternyata berisi pasir semua terjadi di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku menawarkan sekarung gula pasir seberat 50 kg seharga Rp800.000 ke sejumlah toko kelontong. Seorang pria pengendara sepeda motor terekam kamera CCTV menawarkan gula pasir ke toko kelontong di Jalan Teja, Sukmana, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pelaku yang menggunakan jaket jeans biru dan helm putih terlihat mengangkat karung dari atas motornya ke dalam toko. Pemilik toko kelontong mengatakan pelaku awalnya datang menawarkan sekarung gula pasir seberat 50 kg seharga Rp800.000. Korban awalnya sempat ragu karena belum pernah membeli gula pasir ke pria tersebut. Ternyata keraguannya benar. Sekarung gula pasir yang ia beli ketika diperiksa ternyata berisi pasir semua. Itu orangnya sama masih itu juga. Nah, itu maka timbul dalam pikiran saya, orang ini memang biasa jualan gula. Dan dari segi harga, saya kira dengan harga sekian, kadangkala ya kalau kurangnya 25.000 atau 30.000 itu biasa. Wajarnya turun naik ya. Karena turun naik ada fluktuasinya. Setelah merasa tertipu, korban memeriksa rekaman CCTV lalu menyebarkan video aksi pelaku ke berbagai media sosial. Para korban mengaku modus yang dilakukan pelaku sama, namun dengan kerugian berbeda, berkisar antara Rp750.000 hingga Rp800.000. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Meski Lebaran masih lama, ratusan warga Sidoarjo mulai ramaikan antrean penukaran uang baru yang dibuka Bank Indonesia secara keliling di alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur. Uang ini nantinya akan dibagikan sebagai salam tempel saat Lebaran tiba. Meski Lebaran masih sekitar 3 pekan lagi, namun loket penukaran uang baru untuk Lebaran sudah mulai dibuka Bank Indonesia secara keliling. Ratusan warga pun sudah mulai antri untuk tukar uang baru Lebaran. Bahkan panjangnya antrian warga yang akan menukar hingga mengular di tepi jalan raya. Untuk penukaran uang, warga harus mendaftar terlebih dahulu di website dan membawa KTP agar bisa menukar uang di loket penukaran uang Bank Indonesia. Dari jam 10 tadi, ini uangnya untuk pada keperluan kantor. Terus untuk kantor ya? Ya, jadi untuk nasabah. Kan kami dari BPR, otomatis kan jadi untuk nasabah penukarannya. Kami bantu. Nah, gampang sekali, cuma tinggal dari web, nanti tinggal di print. Di sini cuma bawa KTP aja. Untuk Lebaran Pak? Untuk Lebaran ya? Lebaran berbagi dengan sanak famili, ponakan-ponakan. Tiap tahun Pak, kemarin tahun lalu saya antri di Pasuruan. Sementara Bank Indonesia membatasi nilai penukaran maksimal Rp4,3 juta untuk per orangnya. Ini pertama kali di Sidoarjo, Pak. Kuotanya di sini 350 penukar yang sudah terdaftar di website pintar.bi.go.id. Orang maksimal 4.300.000, pecahan 50.000 1.500.000, pecahan 20.000-nya 500.000, 10.000-nya 1 juta, 5.000-nya 1 juta, kemudian
validitinya 200.000 dan 1.000-nya 100.000. Rencananya, loket keliling penukaran uang baru Bank Indonesia ini akan melayani pelayanan ke sejumlah kota, kabupaten di Jawa Timur, dengan titik penukaran ada sejumlah titik keramaian, seperti alun-alun, pusat perbelanjaan, dan sejenisnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Koperasi, Menteri Dalam Negeri, dan Wakil Menteri Koperasi ke Istana Negara. Pemanggilan tersebut untuk membahas keberlanjutan program Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim. Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih itu yang pertama itu untuk kepentingan masyarakat desa. Karena di Koperasi Desa Merah Putih itu untuk memutus mata rantai kemiskinan di desa dan juga bagaimana masyarakat desa bisa meningkat penghasilannya. Jadi yang pasti Kopdes Merah Putih ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan berguna untuk kemajuan desa di seluruh Indonesia. Jadi intinya gini, Pak Presiden tadi sampaikan Koperasi Desa Merah Putih ini untuk memutuskan rentenir, tengkulak, pinjaman online yang menjerat dan menjadi sumber kemiskinan di desa-desa. Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih yang salah satu unitnya ada unit simpan pinjam, masyarakat desa jauh lebih terbantu dari sisi pendanaan dan juga tidak terjerat lingkaran setan kemiskinan. Gitu. Karena utang berutang, tumpuk, gali lubang, tutup lubang itu kan tradisi yang juga mau dipangkas. Karena itu kami sampaikan bahwa Koperasi Desa Merah Putih ini memang bertujuan untuk membawa kemajuan bagi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, Presiden Prabowo Subianto juga mengundang legenda investasi asal Amerika Serikat Ray Dalio guna mengupas lebih lanjut terkait Badan Pengelola Investasi Danantara di Istana Kepresidenan Jumat siang. Dalam pertemuan itu secara terbuka Presiden Prabowo menyampaikan jika dirinya membutuhkan nasihat-nasihat yang kritis terkait BP Danantara. Prabowo juga menyebut jika diperlukan keberanian untuk belajar dari satu sama lain sebagai kunci kesuksesan penyelenggaraan BP Danantara agar aset-aset Indonesia bisa terjaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya untuk rakyat. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga mengumpulkan tokoh-tokoh ekonomi Indonesia di bidang swasta yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam bisnis dan investasi. Mengundang tokoh-tokoh ekonomi Indonesia di bidang swasta yang sudah punya pengalaman sendiri puluhan tahun dalam manajemen, dalam investasi, dalam pengelolaan untuk bersama-sama dengan pemerintah sehingga nanti pelaksanaan daripada Danantara ini akan dilakukan dengan cermat dan dengan teliti. Kita mengundang semua pihak yang bisa memberi kepada kita suatu pandangan-pandangan yang kritis, pengalaman mereka, bagaimana mereka melakukan investasi, sehingga nanti pengelolaan aset-aset Indonesia itu bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehati-hati mungkin, dan bahwa nanti semua entitas ekonomi kita dilaksanakan dengan efisiensi yang bisa bersaing dengan semua entitas di dunia. Sama sih Pak, sama Presiden? Oh enggak, ini apa namanya, Bapak mengutarakan program-program Danantara, makan gizi gratis, perumahan, terus ya kita semua para pengusaha dan Kadin semua ya mensupport karena memang itu bagus sekali untuk Indonesia lah gitu. Jadi karena kan kita banyak tahu masih banyak saudara-saudara kita yang masih berkekurangan, anak-anak kita yang masih
kurang gizi apa segala macam. Itu aja sih. Masukan yang paling signifikan diminta oleh Presiden itu perihal apa? Ya kita diminta semua pihak, baik itu pengusaha, baik itu masyarakat menengah, baik itu individu, baik semualah kita bergotong royong bersama-sama membangun negara ini gitu. Karena memang kalau bukan kita siapa lagi kan gitu. Nah, jadi menurut saya bagus sekali lah memang dan kita yakin ya seperti yang saya sampaikan ke Bapak Presiden juga waktu kebetulan kan hari Selasa juga saya sama teman-teman di Capital Market begitu saham turun kan kita juga support kan, ada buyback apa segala macam, langsung kan rebound gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa kalau kita sama-sama, kita gotong royong, kita kompak, insya Allah negara kita tuh secara fundamental bagus kok gitu loh. Di pertemuan hari ini banyak pengusaha juga, karena tadi ada Pak Haji Isam juga ada masuk. Kayaknya mungkin ada tamu deh, ada tamu negara deh. Oh gitu. Dari luar juga ada Rai pengusaha siapa aja Pak? Delio juga ikut nanti ya? Mungkin ada Pak Anin, ada Pak Arsyad, ada yang lain-lain. Saya juga mewakili Kadin. Pak Rai Delio juga pengusaha ke program prioritasnya Pak Prabowo itu apa aja Pak? Masing-masing kan kita udah bikin di daerah kita masing-masing nanti. Jadi kita kayak di Alam Tri misalnya kita kan membina PAUD ya kan, pendidikan anak usia dini ratusan di Kalsel, Kalteng apa segala macam. Nah ke depan mungkin kalau dulu pendidikan, saya mungkin nanti mau kasih makanan bergizi juga untuk anak-anak PAUD itu, karena selama ini saya pikir cuma pendidikannya aja gitu, ternyata mungkin asupan gizinya kan kurang gitu. Jadi saya pikir wah benar juga masukan dari Bapak Presiden gitu. Berarti akan rencana bantu MBG atau gimana Pak? Beda-beda. MBG kan programnya pemerintah, kita swasta juga bergerak sendiri gitu. Jadi sama-sama lah. Pak izin Bapak. Terima kasih. Bapak belum ditanya Pak. Terima kasih. Pertemuan apa Pak Aguan nih Pak? Pertemuan undangan. Iya, undangan Bapak. Apa itu Pak? Belum tahu. Oke. Ada tamu negara juga Pak? Iya. Ini spesifiknya ke program prioritas pemerintah Pak Aguan? Betul. Ada salah satunya soal PSN atau? Bukan. MBG atau banyak. MBG salah satunya? Banyak dibahas. Tapi dua itu termasuk investasi ya Pak? Oke, thank you. Untuk membangun, menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Ada kesepakatan nggak Pak? Tadi di dalam lebih keras apa? Penciptaan lapangan pekerjaan. Itu yang jadi fokus utama ya? Iya, penciptaan lapangan pekerjaan. Bapak tadi bilangnya ada jubir juga sih? Pokoknya ada penciptaan lapangan pekerjaan, juga supaya masyarakat lebih baik, hidupnya lebih makmur. Di bidang apa? Dan segala macam. Ini merespon soal maraknya PHK ya Pak? PHK ya Pak? Ya, itu kita masuknya supaya ke depan PHK selesai. Ada disinggung soal Danantara nggak Pak tadi? Tadi kan soal pembicaraan Danantara harus hebat, ya, maju. Ya. Thank you. Ya, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan untuk membahas program pemerintah, salah satunya adalah Danantara. Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan 8 pengusaha besar di Istana Kepresidenan Jakarta. 8 pengusaha itu adalah Antoni Salim, Sugianto Kusuma atau Aguan, Prajogo Pangestu, Boy Thohir, Franky Wijaya, Dato Sri Tahir, James Riyadi, dan Tommy Winata. Masing-masing pengusaha tersebut memiliki latar belakang bisnis yang berbeda, mulai dari sektor pangan, properti, energi, keuangan, dan manufaktur. Prabowo pun membahas sejumlah isu strategis, termasuk program makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, penguatan industri tekstil, hingga upaya swasembada pangan dan energi. Selain itu, industrialisasi dan pengelolaan investasi melalui Badan Pengelola Investasi Danantara juga menjadi topik utama dalam perbincangan.
Pemirsa, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau rencana lokasi sekolah rakyat yang ada di Sentra Terpadu Pangudiluhur, Bekasi, Jawa Barat siang tadi. Dalam kunjungannya, Seskap Teddy bersama dengan Gus Ipul meninjau ruang kelas, kondisi asrama, ruang makan, lapangan olahraga, tempat ibadah, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Mereka mengelilingi kompleks STPL seluas 16 hektar. Gus Ipul mengatakan kunjungan Seskap Teddy ke STPL ini merupakan tindak lanjut setelah ia melaporkan tahapan rencana pendirian sekolah rakyat ke Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Sekolah rakyat akan diperuntukkan terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Dengan konsep boarding school atau asrama, anak-anak tersebut akan diberikan pendidikan dan pembentukan karakter. Anak-anak tersebut bisa mengenyam pendidikan di sekolah rakyat mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA secara cuma-cuma. Melalui pendidikan di sekolah rakyat, anak-anak diharapkan bisa melanjutkan sekolah ke jenjang perguruan tinggi. Melalui peningkatan pendidikan dan kualitas kehidupan yang didapat dari sekolah rakyat ini, diharapkan mata rantai kemiskinan dapat terputus. Keluarga miskin dan miskin ekstrim pun bisa bangkit dan berkontribusi secara aktif menciptakan Indonesia Emas 2045. Pak Teddy ya, didampingi oleh teman-teman dari Kementerian Sosial dan juga kementerian terkait untuk melihat persiapan penyelenggaraan sekolah rakyat tahun ajaran 2005-2006. Nah, ini salah satu tempat yang akan dijadikan sekolah rakyat itu. Bagian dari sentra Pangudiluhur, asetnya Kementerian Sosial. Nah, alhamdulillah sih semua yang melihat ini dianggap cukup ya untuk memulai penyelenggaraan proses belajar mengajar di tahun 2005-2006 ini. Semua sudah siap, tinggal perbaikan-perbaikan sedikit lah, misalnya penambahan toilet, penambahan ruang makan gitu. Tapi secara umum sudah siap, tempat ibadah untuk muslim, non-muslim juga ada. Jadi lengkap, ini sudah relatif lengkap. Untuk asrama juga sudah siap, untuk ruang-ruang kelas itu juga sudah siap. Jadi secara umum siap. Tadi Pak Teddy juga menyatakan alhamdulillah ini cukup bagus untuk memulai penyelenggaraan sekolah rakyat itu. Ya. Kapan dibuka Pak? Ada berapa sekolah yang akan dibuka? Untuk ini lagi kita coba persiapkan terus. Per hari ini sudah ada 40 yang siap di berbagai daerah ya. Mungkin di Bekasi ini nanti ada 2 ya. Ya, di DKI Jakarta ada 3 misalnya. Di Jawa Tengah ada 3, 5 dengan Jogja nanti. Jadi ada beberapa gitu. Kira-kira 40-an yang sudah siap. Minggu depan mungkin ada penambahan lagi. Ya, kita lihat sampai paling tidak akhir bulan inilah berapa nanti yang sudah benar-benar siap. Ya pemirsa, di bulan Ramadan, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat ternyata tak hanya dipadati warga yang berburu pakaian. Buah kurma juga diburu sehingga omset pedagang naik 2 kali lipat. Bulan Ramadan, para pedagang kurma di Pasar Tanah Abang juga kebagian berkah. Omset mereka meningkat karena banyak warga yang berburu buah khas Timur Tengah ini. Beragam jenis kurma impor yang laris diantaranya kurma madu Mesir, Tunisia, Sukari, Ajwa, dan Mejol. Harga kurma dan kismis dijual beragam, dimulai dari Rp25.000 hingga Rp250.000 per kilogram. Pedagang kurma mengaku selama bulan suci Ramadan 2025, omset naik 2 hingga 3 kali lipat dari hari biasa. Ini bisa menandai omset naik dong? Kayaknya seperti itu, insya Allah. Bisa dibocorin Om, naiknya berapa kali lipat atau ya nominalnya?
Kalau dari perbandingannya dari tahun lalu ya, memang tahun ini menurun. Cuma dari bulan kemarin itu udah meningkat ya sekitar 2-3 kali lipat lah. Ya, jelang sore hari biasanya umat muslim berburu takjil untuk berbuka puasa. Nah, bagi Anda warga Jakarta, kami hadirkan lokasi berburu takjil favorit bagi warga. Apakah Anda tahu arti dari kata takjil? Takjil berasal dari bahasa Arab yang artinya menyegerakan atau bersegera, yang esensinya menyegerakan untuk berbuka puasa. Di Indonesia, istilah takjil pada umumnya merupakan sebuah kudapan yang dimakan sesaat setelah berbuka puasa. Di momen Ramadan, kegiatan berburu takjil menjadi kegiatan favorit masyarakat jelang berbuka puasa. Di mana saja lokasi berburu takjil warga Jakarta, salah satunya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Berbagai macam jenis makanan dan minuman menggugah selera dijual dengan harga yang terjangkau. Selain itu, di Jalan Panjang Jakarta Barat juga menjadi salah satu lokasi berburu takjil warga Jakarta. Puluhan lapak pedagang di kawasan ini mulai buka sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Berbagai menu makanan dan minuman dijajakan antara lain kolak, beragam gorengan, lontong, lemper, bihun, kue basah, dan minuman segar lainnya. Untuk harga dibanderol dari Rp2.500 hingga Rp60.000. Tak kalah menarik untuk tempat berburu takjil di Matraman, Jakarta Timur tak bisa dipandang sebelah mata. Berlokasi di belakang masjid bersejarah, Masjid Jami Matraman, tempat ini menyajikan makanan Nusantara dari sejumlah daerah. Selain itu, menu makanan internasional juga turut hadir dengan versi UMKM. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di bulan suci Ramadan, kelenteng tertua di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung ikut bersuka cita. Jemaat kelenteng berdonasi dengan membagikan ribuan paket sembako untuk warga yang membutuhkan. Ada yang berbeda dengan suasana di halaman kelenteng Kuantimiau, Bangka Belitung di bulan Ramadan kali ini. Kelenteng tertua berusia lebih dari 200 tahun di Kota Pangkal Pinang ini membagikan 2.300 paket sembako berupa beras, minyak sayur, serta mie instan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diberikan kepada masyarakat muslim maupun non-muslim agar dapat menjalankan ibadah Ramadan lebih khusyuk. Kegiatan sosial ini merupakan hasil donasi dari Jemaat Kelenteng Kuantimiau dan masyarakat Tionghoa yang sudah dipersiapkan sejak awal tahun. Kan lebih mengurangi beban untuk belanja juga kan, ya takjil, ya kan dapat rezeki kan nggak mungkin ditolak kan. Memandangkan suku agama, kami melihat semua saudara-saudara kita yang pantas untuk menerima, kita diskusikan uang tersebut melalui program. Kita dapat sedikit meringankan beban-beban kita, apalagi terutama kita lihat ini bulan suci Ramadan, ya mudah-mudahan dengan sedikit bantuan ini dapat sedikit mengurang beban mereka. Aksi sosial saat Ramadan ini menunjukkan semangat toleransi dan kepedulian antar umat beragama, sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman di Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.